Bab 2853. Semut. Mundur. Nazar Chu tercengang. Dia pikir dia salah dengar. Saat ini, Tereno Chu tiba-tiba berkata, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit berbintang. Nazar Chu ragu-ragu sejenak, lalu segera mengikutinya. Keduanya pergi secepat mereka datang. Melihat kedua orang itu pergi, Mileye dan Quincy saling berpandangan. "Pergi sekarang," Quincy berkata dengan lembut, "itu tidak ilmiah." Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke Kuila. Kalau begitu, mata Nazar Chu baru saja tertuju pada Nona Kuila. Jelas sekali dia merasakan bahaya Nona Kuila. Mileye mengangguk. Dia benar-benar menyadarinya. Sejak awal, mata Nazar Chu selalu tertuju pada Kuila. Rupanya, Supermaster dari tandus kuno ini merasakan betapa menakutkannya Kuila. Mileye menghela nafas dengan suara rendah, diam-diam berpikir itu sangat disayangkan. Musuh ini benar-benar berhenti datang. Jarang terlihat. Quincy tiba-tiba berkata, "Nona Kuila, apakah orang itu tadi hebat?" Kuila berkedip dan hendak berbicara ketika Quincy segera berkata, "Aku tahu, tidak hebat. Di depan Nona Kuila, tidak ada yang kuat." Kuila menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia menatap Mileye, "Apakah kamu ingin tinggal lebih lama?" Mileye mengangguk, "Oke." Saat dia mengatakan itu, dia tersenyum tipis dan berkata, "Selain merindukanmu, saat aku kembali kali ini, ada alasan lain kenapa aku ingin berbicara denganmu tentang Tao Pedang." "Bicara tentang Tao Pedang?" Quincy menoleh untuk melihat ke arah Mileye. "Mile, apakah kamu lupa daratan?" Kuila juga memandang Mileye sambil setengah tersenyum. Mileye berkedip, lalu berkata, "Aku meminta nasihat. Hanya meminta nasihat." Quincy memutar matanya ke arah Mileye, lalu berkata, "Mile, aku punya rencana bagus, ikutlah denganku untuk menjelajahi dulu. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, dia langsung menarik Mileye ke menara kecil. Kuila menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia melihat awan merah di langit di kejauhan, merasa sangat bahagia. Harus diakui, perasaan ini benar-benar nyaman. Di masa lalu, dia menjalani setiap hari seperti setahun. Dan sekarang, dia menyayanginya setiap hari. Di tengah Star Territory, Tereno Chu memandang alam semesta Guanxuan di kejauhan dengan ekspresi yang sangat serius. Nazar Chu berkata dengan suara yang dalam, "Apakah wanita itu?" Tereno Chu mengangguk. Nazar Chu berkata, "Menurutku gadis ini juga cakap, tapi, bila kamu dan aku bergabung, kecuali penguasa tiada batas mengambil tindakan, jika tidak, di alam semesta tiada batas ini pasti tidak ada yang bisa menandingi kita berdua." Tereno Chu menggelengkan kepalanya, "Aku telah bertarung di tandus kuno sepanjang hidup aku dan aku sangat peka terhadap bahaya. Saat aku melihat orang ini barusan, hati aku merasa tidak nyaman." Saat dia berbicara, ekspresinya menjadi lebih serius. "Aku tidak bisa melihat tembus dia, dan ini adalah hal yang paling menakutkan. Kekuatannya seharusnya jauh melebihi kita. Dia mungkin telah mencapai pantai seberang." Mendengar hal tersebut, mata Nazar Chu tiba-tiba menciut, "Bagaimana mungkin? Sama sekali tidak mungkin. Sama sekali tidak ada alam cross di dunia kecil tanpa batas ini. Bahkan penguasa tiada batas juga belum mencapai alam cross. Penguasa tiada batas." Namun Tereno Chu menggelengkan kepalanya, "Tidak. Segalanya mungkin. Hanya karena hal itu tidak terjadi sebelumnya, bukan berarti hal itu tidak ada sekarang." Nazar Chu terdiam. Dia tidak membantah Tereno Chu karena dia tahu bahwa Tereno Chu telah bertarung melawan tandus kuno sepanjang tahun dan jauh lebih kuat darinya. Oleh karena itu,
jika Trenocu mengatakan wanita itu berbahaya, maka pasti sangat berbahaya. Setelah menarik pikirannya, Nazarcu berkata dengan suara yang dalam, apa yang harus kita lakukan sekarang? Setelah Trenocu terdiam beberapa saat, dia berkata, periksa. Cari tahu apa yang terjadi di alam semesta ini sekarang, dan mengapa penguasa tiada batas yang misterius itu tiba-tiba pergi. Kita harus mencari tahu dengan jelas. Nazarcu berkata dengan suara yang dalam, tapi dendam kita. Trenocu memandang Nazarcu, jika mampu, kita akan membalas. Jika tidak mampu, kita mundur. Apakah kamu mengerti? Wajah Nazarcu agak jelek. Gritcu memiliki 100.000 pasukan ekspedisi. Trenocu menggelengkan kepalanya, idemu tidak bagus. Saat dia berbicara, dia menoleh dan menunjuk ke kedalaman langit berbintang yang tak berujung. Di kedalaman langit berbintang yang tak berujung, tanah tak terbatas, pasukan ekspedisi Gritcu yang terdiri dari 100.000 orang di sana, bahkan tidak termasuk semut. Mereka yang lebih kuat dari kita, benar-benar ada banyak sekali. Dia telah melihat dunia, jadi dia tahu betapa kecilnya dia. Nazarcu terdiam. Trenocu tersenyum dan berkata, aku tahu kamu tidak senang, tapi yang harus kita lakukan sekarang adalah mengetahui musuh macam apa yang telah kita provokasi. Nazarcu mengangguk pelan, aku akan meminta seseorang segera memeriksanya. Trenocu mengangguk, kembali ke klan dulu. Setelah itu, mereka berdua pergi. Nazarcu tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak mau menjadi ketua klan saat itu? Trenocu tertegun sejenak, lalu tersenyum, entah kamu yang menjadi ketua klan atau aku yang menjadi ketua klan, itu semua untuk keluarga Chu. Tidak ada bedanya kan? Nazarcu memperhatikan Tiocu berjalan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Trenocu tersenyum dan berkata, ayo pergi. Nazarcu mengangguk dan keduanya pergi. Di dalam menara kecil, Quincy dan Mileye sedang duduk di pantai. Quincy mengenakan sepatunya dan dengan lembut mengayunkan kakinya di air laut di bawah kakinya. Angin laut menerpa dirinya, dan rambut pendeknya tiba-tiba menjadi sedikit berantakan. Mileye juga memakai sepatunya dan berkata, bukankah kamu bilang kamu punya rencana bagus? Quincy mengangguk, Bintang Cross hanyalah tujuan pertama kita. Setelah mendirikan akademi dan paviliun Xianbao di Bintang Cross, aku akan mendirikan formasi teleportasi di sana, dan kemudian menggunakan tempat itu sebagai batu loncatan untuk mengincar tanah tandus kuno. Tanah tandus kuno. Mileye memandang Quincy, bisakah kamu ceritakan tentang tanah tandus kuno? Quincy tertawa, tempat yang terhubung dengan alam semesta dimensional. Mileye sedikit mengernyit, menghubungkan alam semesta dimensional. Quincy mengangguk, dunia tempat kita berada sekarang hanyalah dunia paralel, dan di atas kita ada dunia dimensional. Beberapa master saat ini, seperti alam terobos hati, mampu menyerap kekuatan alam semesta dimensional. Tapi apakah kamu tahu bahwa yang mereka telan hanyalah alam semesta dimensional yang paling rendah, dan mereka hanya bisa menyerap sebagian kecil dari kekuatannya? Mileye berkata dengan suara yang dalam, jadi alam semesta kita saat ini, jika di hadapan alam semesta dimensional itu, hanya bisa dianggap semut. Quincy mengangguk. Mileye segera berbaring dan meletakkan tangannya di kening. Quincy berkedip, ada apa? Mileye menghela nafas dengan suara pelan, aku sakit kepala. Aku telah bekerja keras hampir sepanjang hidupku, dan kupikir aku akan mencapai puncak alam semesta, tapi kamu datang untuk memberitahuku bahwa aku masih seekor semut, mentalku hancur. Quincy tersenyum manis, bukankah ini hal yang normal? Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Harus diakui, kepala dia sedikit sakit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bertarung?
Kali ini, Quincy tersenyum dan berkata, menurutku ini bagus. Kamu bisa pergi dan melihat luasnya dan misteri alam semesta. Mileye mengangguk, memang. Quincy menambahkan, petugas intelijen aku telah tiba di tanah tandus kuno, tetapi mereka tidak terlalu kuat, jadi mereka tidak mendeteksi banyak informasi. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Mileye. Pokoknya, target kita selanjutnya adalah tanah tandus kuno, dan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan pijakan di sana, berbeda dengan Star Territory Across. Kekuatannya rumit dan master itu seperti anjing yang berjalan di mana-mana. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya. Aku harus membuat terobosan dalam teknologi sebelum aku pergi ke sana. Jika tidak, aku mungkin akan dipukuli ketika aku pergi ke sana. Mileye tersenyum dan berkata, apakah ada terobosan dalam teknologi? Quincy tersenyum dan berkata, segera. Yang pertama adalah kecepatan, ruang hampa lipat, dan yang lainnya adalah zat eternal. Mileye mengangguk sedikit, inilah 2 poin yang Lydia katakan di awal. Quincy tiba-tiba menggerakkan lengan Mileye dengan tangannya dan tersenyum, lain kali, biarkan aku bicara dengan adikmu lagi. Mileye. Quincy tiba-tiba berdiri dan berkata, menara kecil, bantu aku akan membantu renovasinya. Mileye hendak berbicara ketika menara kecil tiba-tiba berkata, oke. Wajah Mileye tiba-tiba menjadi muram. Quincy tertawa, lalu berkata, Mile, aku akan kembali kepadamu setelah aku selesai. Setelah mengatakan itu, dia langsung membawa menara kecil dan pergi. Mileye kembali ke dunia nyata. Mileye melihat ke lapangan, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Menara kecil itu pemberontak. Setelah beberapa saat, Mileye pergi ke Akademi Guanxuan. Akademi Guanxuan saat ini telah mengalami perubahan yang menggemparkan, karena saat ini hanya ada 2 kekuatan adidaya di seluruh alam semesta Guanxuan. Yang pertama adalah Akademi Guanxuan, dan yang kedua adalah Paviliun Xianbao. Tentu saja kedua majikan ini satu kelompok, jadi bisa disebut juga satu kekuatan. Di akademi, Mileye dan Kuila sedang berjalan di tepi danau. Mileye berbisik, tempat kita selanjutnya adalah tanah tandus kuno. Nah, tahukah kamu tanah tandus kuno? Kuila menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Mileye menoleh ke arah Kuila, lalu, tahukah kamu alam semesta dimensional? Kuila mengangguk, aku tahu. Mileye memandang Kuila, peradaban alam semesta di sana lebih tinggi daripada di sini, kan? Kuila mengangguk. Mileye bertanya lagi, apakah kamu akan berubah menjadi semut di sana? Kuila tersenyum, tidak. Mileye sedikit bingung, kenapa? Kuila terkekeh dan berkata, Kak, sebenarnya cara berkultivasinya tidak sesulit itu. Kesulitannya terletak pada mendobrak kerangka ini. Kerangka apa ini? Majikan Pena Kebenaran Agung menetapkan suatu kerangka. Hanya mereka yang keluar dari kerangka ini yang dapat dianggap sebagai kultivator Dao. Mileye sedikit mengernyit, kultivator Dao. Kuila mengangguk, di tempatku, hanya ada 3 jenis tingkatan alam. Yang pertama, kultivator, yang kedua adalah kultivator sejati dan yang ketiga adalah kultivator Dao. Sebenarnya, ada yang keempat, mereka bertiga termasuk tipe keempat. Mileye berkata dengan suara yang dalam, apakah ada perbedaan antara ketiga tipe ini? Kuila tersenyum tipis dan berkata, kultivator berarti mereka yang mengamalkan tingkatan alam dan mengamalkan sesuai aturan yang ditetapkan oleh Majikan Pena Kebenaran Agung, sedangkan kultivator sejati telah memahami lintasan takdir, mengetahui cara mengamalkan takdir dan sebab akibat serta berusaha mendobrak berbagai aturan yang telah ditetapkan. Adapun para kultivator Dao, mereka tidak mengamalkan jalan yang ditetapkan oleh Majikan Pena Kebenaran Agung,
tetapi jalannya sendiri, berjalan di jalannya sendiri, mengolah jalannya sendiri. Misalnya, penguasa tiada batas, dia sudah punya jalannya sendiri, jadi, majikan pena kebenaran agung tidak berdaya padanya. Berbicara tentang hal ini, dia sedikit mengernyit, itu tidak benar, tidak terlalu tepat. Hanya dapat dikatakan bahwa jika majikan pena kebenaran agung tidak menargetkannya, maka aturan yang ditetapkan oleh majikan pena kebenaran agung tidak akan mempengaruhinya, tapi jika majikan pena kebenaran agung mengincarnya, dia pasti tidak akan bisa menang. Mileye ragu-ragu, lalu bertanya, mengapa Lydia tidak membunuh penguasa tiada batas saat itu? Kuila menatap Mileye dan tersenyum, bagaimana menurutmu? Mileye menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu. Kuila tiba-tiba berhenti dan melihat seekor semut yang merayap di tanah di kejauhan. Apakah kamu dengan sengaja menginjak semut itu sampai mati? Mileye, penguasa tiada batas. Kuila meraih tangan Mileye dan berjalan menuju kejauhan sambil tersenyum. Dia, kecuali kamu, semua orang adalah semut. Bersambung.